Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika kelas 7 semester ganjil. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang pengenalan diagram Venn. Diagram Venn. Pengertian dari diagram Venn adalah cara untuk menyatakan suatu himpunan yang ditampilkan dalam bentuk gambar atau juga diagram nama lainnya. Bagaimana cara membentuk diagram Venn? Yaitu seperti di sini petunjuk dalam membuat diagram Venn antara lain. Yang pertama, himpunan semesta atau lambangnya S digambarkan sebagai sebuah persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas dari persegi panjang. Kemudian yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Kurva tertutup jadi bentuknya seperti lingkaran ataupun sebuah oval. Kemudian cara yang ketiga, setiap anggota ditunjukkan dengan tanda titik. Kemudian yang keempat, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Jadi hanya perlu dituliskan nama dari himpunan tersebut. Berikutnya akan ditampilkan bagaimana bentuk diagram Venn. Contoh penyajian himpunan dengan diagram Venn. Contoh pertama, ini himpunan S yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan kemudian ada himpunan A, 1, 2, dan 3 anggotanya. Dan himpunan B anggotanya 4, 5, dan 6. Maka membuat diagram Venn-nya yaitu dengan membentuk suatu persegi panjang dulu. Kemudian di pojok kiri atas ini tulisannya huruf S yang menunjukkan himpunan semesta. Ya, jadi himpunan semesta anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 ditulis di dalam kotak sini semuanya. Ya. Dan di dalam kotak ini ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, dan 3. Ya. Himpunan A yang merupakan bagian dari himpunan semestanya. Jadi angka 1, 2, dan 3 terdapat dalam suatu himpunan A, dibuat dalam suatu lingkaran tersendiri. Kemudian himpunan B anggotanya 4, 5, dan 6. Jadi angka 4, 5, dan 6 juga dibuat suatu lingkaran tersendiri yang menunjukkan bahwa ini adalah anggota himpunan B. Sedangkan angka yang lainnya 7, 8, dan 9 dia di luar lingkaran. Karena dia bukan termasuk anggota himpunan A atau juga bukan anggota himpunan B. Sehingga ini angka 7, 8, dan 9 berada di luar lingkaran. Tetapi tetap berada di dalam batas kotak persegi ini. Sedangkan himpunan A anggotanya 1, 2, dan 3 di dalam lingkaran yang berwarna ungu. Kemudian himpunan B anggotanya 4, 5, 6 berada di lingkaran yang berwarna biru. Ya. Kemudian contoh yang kedua, ya, ini juga himpunan semesta yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan B 4, 5, 6, dan 7. Perhatikan di sini ada anggota A dan anggota B yang sama angkanya. Ya. Ini ada angka yang sama, yaitu di sini ada angka 4-nya di himpunan A dan himpunan B juga ada angka 4-nya. Sekarang bagaimana cara menggambarnya kalau misalnya ada salah satu angka yang sama pada himpunan A dan himpunan B. Nah, seperti ini gambarnya. Ya. Jadi buat persegi panjang yang menunjukkan diagram Venn, ya. Kemudian tulis anggota-anggotanya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 yang merupakan anggota dari himpunan semesta ini, semuanya ditulis. Kemudian dibuat lingkaran. Lingkaran di mana anggota-anggotanya terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Lingkaran ini untuk lingkaran yang A. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan B yang anggotanya 4, 5, 6, dan 7. Himpunan B 4, 5, 6, dan 7. Ini dibuat saling berpotongan kedua lingkaran di sini karena ada anggota A dan anggota B yang sama. Makanya di sini ditulisnya lingkarannya saling berpotongan. Ya, 1, 2, 3, 4. Karena ini artinya 4 ini milik himpunan A dan juga 4 milik himpunan B. Ya. Karena dia masih dalam lingkaran biru. Kemudian yang ini
Yang 4 juga masih dalam lingkaran yang warna ungu, ya. Sedangkan angka 8 dan 9 tetap di luar tanda lingkaran. Karena dia bukan anggota dari himpunan A dan juga bukan anggota dari himpunan B. Jadi tetap dia di luar. Tetapi merupakan bagian anggota dari himpunan semesta untuk angka 8 dan juga angka 9. Yang berada di dalam lingkaran hanyalah anggota himpunan A 1, 2, 3, dan 4 atau anggota B 4, 5, 6, dan 7. Ya, ini 4 karena sama masing-masing himpunan A dan himpunan B juga punya, jadi dia berpotongan. Ya, jadi diatur letak angka-angkanya supaya berada di dalam lingkaran. Ya, berikutnya contoh yang ketiga untuk membuat diagram Venn. Diketahui himpunan S anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian anggota A anggotanya 1, 2, dan 3. Anggota B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Perhatikan di sini anggota himpunan A 1, 2, dan 3 terdapat di dalam sebagian dari anggota B, yaitu 1, 2, dan 3. Jadi sama. Jadi berarti anggota himpunan A berada di dalam anggota himpunan B. Sedangkan himpunan B juga berada di dalam anggota dari himpunan semesta. Maka cara membuat diagram Venn-nya sebagai berikut. Ini buat diagram Venn-nya. Ya, himpunan S berada di pojok kiri atas. Kemudian ini yang pertama dibuat nih anggota himpunan A. Anggotanya 1, 2, dan 3 berada di dalam lingkaran. Ya. Kemudian himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dibuat lingkaran yang lebih besar dari himpunan A. Karena anggota himpunan A merupakan bagian dari himpunan B, maka anggota himpunan A ini berada di dalam dari lingkaran himpunan B. Ya. Anggota himpunan B terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena di sini sudah ditulis anggota himpunan B-nya 1, 2, dan 3. Tinggal menambahkan 4, 5, dan 6. Jadi di sini menunjukkan anggota himpunan A 1, 2, dan 3 dan anggota himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini angka 4, 5, dan 6 berada di luar anggota A ya, karena dia bukan anggota A, tetapi dia adalah anggota B. Kemudian angka-angka yang bukan dari anggota A dan juga bukan anggota B yaitu 7, 8, dan 9 ini berada di luar lingkaran. Ya, karena ini bukan anggota dari himpunan A ataupun juga anggota B, tetapi 7, 8, 9 adalah anggota dari himpunan semesta. Kemudian contoh yang keempat, diagram Venn juga. Himpunan S yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian anggota himpunan A 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B anggotanya 1, 2, dan 3, dan 4. Ya, di sini anggota himpunan A sama angkanya dengan anggota himpunan B. Ya, jadi sama. Anggota-anggotanya sama. Maka cara membuat himpunannya, cara membuat diagram Venn-nya, ya seperti ini. Buat buat bentuk persegi dulu, ya. Kemudian buat lingkaran, ya dimana anggotanya untuk A 1, 2, 3, dan 4. Tapi anggota B juga anggotanya sama 1, 2, 3, dan 4. Jadi sehingga lingkarannya menjadi satu di sini, ya. Karena anggota A anggotanya sama dengan anggota B, ya 1, 2, 3, dan 4. Jadi lingkarannya hanya satu, bergabung di sini secara bertumpuk. Ya, karena anggotanya sama. Dan angka-angka yang lain di luar dari anggota himpunan A, anggota himpunan B ditulis di luar tanda kurung. 5, 6, 7, 8, dan 9. Ini berada di luarnya. Ya. Jadi demikian beberapa contoh bagaimana membuat diagram Venn. 2 contoh sebelumnya dan ini 2 contoh yang sekarang ini yang sedang ditunjukkan. Berikutnya supaya kalian bisa lebih memahami pengertian dari diagram Venn, kalian mengisi melengkapi soal berikut. Di sini ditunjukkan gambar sebuah diagram Venn anggota himpunan semesta ini S ya. Kemudian di sini ada lingkaran warna merah ya, anggotanya 1, 2, 3, dan 4 dan himpunan B yang diberi tanda lingkaran warna biru anggotanya 4, 5, 6, dan 7. Di sini keduanya saling berpotongan. Dan ada angka di sini, angka 4. Jadi di sini 4 menunjukkan anggota A dan juga menunjukkan anggota B. Dan untuk yang hanya menjadi anggota A saja, tidak menjadi anggota B, yaitu 1, 2, dan 3.
Dan juga yang hanya menjadi anggota B tapi tidak menjadi anggota A, yaitu hanya ini aja 5, 6, 7. Sedangkan angka-angka yang di luar di sini, angka 8, 9, dan 10 bukan dari anggota A dan juga bukan dari anggota B. Di sini kalian perintahnya untuk melengkapi titik-titik di sini. Himpunan S ini sudah diberi petunjuk. Himpunan S anggotanya 1, 2, 3, titik. Kalian lanjutkan angka yang lainnya sampai dengan di sini 10. Ya. Kemudian tinggal mencocokkan saja dengan gambarnya. Kemudian nomor 2 juga sudah ditunjukkan himpunan A. Ya, yang ini ada angka 1, kemudian titik-titik 4. Himpunan B 4, titik-titik sampai dengan 7. Ya, dilihat berdasarkan gambarnya di sini. Kemudian himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan anggota B. Jadi himpunan C yang menjadi anggota A dan anggota B apa aja angkanya, ya. Kemudian nomor 5, himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A atau anggota B, maka D-nya berapa, ya. Yang anggotanya menjadi anggota A atau menjadi anggota D, ya. Jadi anggota A juga dan juga anggota B juga, itu untuk himpunan D. Kemudian himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun anggota B, ya. Jadi bukan anggota A dan juga bukan anggota B. Jadi yang mana angkanya? Ini sudah juga diberi petunjuk titik-titik 9 titik-titik. Kemudian nomor 7 himpunan F, ya. Kemudian nomor 8 himpunan G, ya, himpunan F dan juga himpunan G. Ya, demikian, semoga kalian bisa mengerjakan soalnya dengan baik dan benar. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.